2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamila Queen Malika Ibrahim dari SMA Negeri 1 Klaten. Saya di SMA Queen. Saya beralamat di Klaten, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu MPK, apa itu kepemimpinan, lalu self-inhibition, dan juga personal branding. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi teman-teman, MPK merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Kelas. Pengertian MPK yaitu, MPK adalah organisasi resmi di lingkungan sekolah yang beranggotakan perwakilan dari setiap kelas. MPK berperan sebagai lembaga legislatif siswa yang bertugas mewakili suara seluruh siswa dan memastikan kegiatan organisasi sekolah, khususnya OSIS, berjalan sesuai dengan aturan dan kepentingan bersama. Lalu, MPK menjadi wadah bagi siswa untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, kritik, dan saran secara terstruktur dan bertanggung jawab kepada pihak sekolah. Nah, lalu yang kedua adalah tujuan dibentuknya MPK. Tujuan pembentukan MPK antara lain menumbuhkan sikap demokratis di lingkungan sekolah. Yang kedua, menjadi sarana penyaluran aspirasi siswa, lalu mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS, melatih siswa dalam kepemimpinan dan organisasi, serta menjaga agar program sekolah berjalan sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama. Lalu, fungsi dan tugas MPK. Fungsi MPK yaitu terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perwakilan, yaitu mewakili kepentingan siswa dari tiap kelas. Lalu fungsi pengawasan, yaitu fungsi pengawasan ini yaitu mengawasi pelaksanaan program OSIS. Lalu fungsi pertimbangan, yaitu memberi saran dan masukan kepada OSIS dan sekolah. Lalu yang terakhir yaitu fungsi penetapan kebijakan sekolah, seperti menyusun dan menetapkan ADART OSIS. ADART itu apa sih? Jadi ADART itu merupakan singkatan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tugas MPK yaitu yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi siswa. Yang kedua, mengadakan rapat untuk membahas permasalahan sekolah, biasanya melalui diskusi antara pihak sekolah dengan pihak MPK serta pihak siswa yang terlibat. Lalu, yang ketiga, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban OSIS, mengadakan pemilihan ketua OSIS secara demokratis. Bila di setiap sekolah itu pasti setiap tahunnya ada yang namanya pemilihan ketua OSIS. Jadi MPK itu bertugas untuk mengadakan pemilihan ketua OSIS melalui kegiatan demokratis seperti pemilos. Nah, lalu yang terakhir menjadi penyeimbang agar OSIS tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi kedudukan MPK itu di atas OSIS. Jadi OSIS itu masih diawasi oleh MPK dan juga pihak sekolah, seperti itu. Lalu yang keempat ada peran MPK dalam kehidupan sekolah. MPK berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang demokratis dan terbuka, menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial, dan juga mengajarkan nilai keadilan dan kejujuran dalam berorganisasi. Apa itu kepemimpinan? Jadi, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing individu atau kelompok agar mau bekerja sama secara sadar dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah, tapi juga menjadi teladan, penggerak, bertanggung jawab dalam setiap kegiatan. Baik, lalu yang kedua adalah tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan meliputi, yaitu yang pertama, mengarahkan anggota agar bekerja sesuai tujuan, lalu yang kedua, menciptakan kerjasama yang harmonis, lalu yang ketiga, mengambil keputusan secara tepat dan adil, lalu yang keempat,
meningkatkan semangat dan motivasi anggota, dan yang terakhir adalah menjaga ketertiban dan kedisiplinan organisasi. Unsur-unsur kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki beberapa unsur penting, yaitu sebagai pemimpin, yaitu orang yang memimpin, sebagai anggota, yaitu orang yang dipimpin. Yang ketiga, tujuan, yaitu sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, komunikasi, yaitu sebagai alat yang menyampaikan arahan. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, sebagai bentuk kesadaran moral pemimpin. Sifat dan ciri pemimpin yang baik. Jadi, seorang pemimpin yang baik itu harus memiliki, yang pertama, tanggung jawab dan disiplin. Lalu yang kedua, pastinya, kejujuran dan keadilan. Yang ketiga, kepercayaan diri. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, kemampuan mengambil keputusan. Yang keenam, sikap bijaksana dan tegas. Dan yang terakhir, kemauan mendengarkan pendapat orang lain. Gaya-gaya kepemimpinan. Beberapa gaya pemimpin antara lain, yang pertama, otoriter. Apa itu? Jadi, otoriter ini adalah pemimpin yang mengambil keputusan sendiri-sendiri. Lalu yang kedua, demokratis. Pemimpin yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga yaitu laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberi kebebasan penuh pada anggota. Dalam organisasi sekolah seperti MPK, OSIS, dan organisasi yang lainnya, gaya kepemimpinan demokratis itu paling sesuai karena mendorong kerjasama dan musyawarah. Karena organisasi di sekolah itu cenderung demokratis karena juga mementingkan pendapat orang lain dan juga memperhatikan hak-hak anggota dari organisasi tersebut untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama yang disetujui. Lalu, yang keenam, contoh kepemimpinan di MPK, yaitu yang pertama, ketua MPK memimpin rapat dengan adil. Lalu, kedua, mendengarkan aspirasi perwakilan kelas. Tiga, menyampaikan kritik kepada OSIS secara sopan dan konstruktif. Empat, mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas keputusan organisasi. Apa itu ADART? Jadi, ADART merupakan singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa sih itu? Jadi, ADART adalah dokumen fundamental yang menjadi landasan hukum dan pedoman operasional tertinggi dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau perkumpulan berisi aturan dasar atau AD yang pokok seperti tujuan dan struktur, serta aturan pelaksana atau ART yang merinci tata kelola internal, hak, kewajiban, dan mekanisme kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dasar atau AD yaitu berisi aturan pokok yang bersifat umum seperti nama organisasi, tujuan, visi misi, struktur organisasi, ketentuan keanggotaan, modal, dan pembubaran. Sifatnya relatif statis dan tidak mudah diubah, menjadi kerangka dasar organisasi. Kalau anggaran rumah tangga atau ART itu berisi peraturan pelaksana yang lebih rinci dari AD, yaitu mencakup tata cara pelaksanaan kegiatan, mekanisme rapat, tugas bidang, hingga sanksi. Sifatnya lebih dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi, menjadi penjabaran teknis dari AD. Fungsi ADART sendiri yaitu sebagai pedoman, yaitu menjadi acuan utama bagi pengurus dan anggota dalam menjalankan aktivitas. Dasar hukum, yaitu mengikat semua anggota dan pengurus serta menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik internal. Legitimasi, yaitu memberikan legalitas dan arah yang jelas bagi organisasi. Jadi, secara sederhana, AD menetapkan apa dan mengapa sebuah organisasi, sedangkan ART menjelaskan tentang bagaimana hal tersebut dapat dijalankan dalam praktik sehari-hari. Kepemimpinan yang baik tentunya sangat penting dalam suatu organisasi. Karena apabila dalam suatu organisasi itu memiliki kepemimpinan yang buruk,
Akibatnya dapat bermacam-macam. Yang pertama seperti tidak adanya visi dan arah yang jelas. Pemimpin yang buruk umumnya tidak memiliki visi jangka panjang atau gagal mengkomunikasikan visi tersebut kepada anggota. Akibatnya, organisasi tidak memiliki tujuan yang pasti. Program kerja berjalan tanpa arah. Anggota bekerja hanya sekedar menjalankan tugas, bukan mencapai tujuan bersama. Tanpa visi yang jelas, organisasi sulit berkembang dan hanya bergerak secara stagnan. Perencanaan dan pengambilan keputusan yang lemah. Jadi, kepemimpinan yang buruk sering ditandai dengan keputusan yang tidak berdasarkan data dan pertimbangan yang matang, terburu-buru atau justru lamban, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi. Hal-hal seperti ini tentunya dapat menyebabkan kegagalan program, pemborosan sumber daya, serta hilangnya kepercayaan anggota terhadap pimpinan. Lalu, dapat menurunkan motivasi dan loyalitas anggota. Pemimpin yang tidak menghargai kontribusi anggota, tidak bersikap adil, ataupun terlalu otoriter akan membuat anggota merasa tidak dihargai dan tidak didengar. Lalu, dapat kehilangan semangat untuk berprestasi dan juga tidak memiliki rasa memiliki terhadap organisasi. Dalam jangka panjang, loyalitas anggota dapat menurun dan mereka hanya bekerja karena kewajiban, bukan karena komitmen. Komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi merupakan kunci dalam organisasi. Kepemimpinan yang buruk biasanya ditandai dengan informasi yang tidak jelas atau tidak transparan, kurangnya komunikasi dua arah, pemimpin yang enggan menerima kritik dan saran. Akibatnya, sering terjadi kesalahpahaman, konflik internal, dan miskomunikasi antar anggota yang menghambat kerjasama tim. Munculnya konflik dan iklim kerja yang tidak sehat. Jadi, ketika pemimpin gagal menjadi penengah dan teladan, konflik antar individu atau antar divisi semakin sering terjadi. Budaya saling menyalahkan juga semakin berkembang. Lalu, lingkungan organisasi menjadi penuh munculnya konflik dan iklim kerja yang tidak sehat. Ketika pemimpin gagal menjadi penengah dan teladan, konflik antar individu atau antar divisi lebih sering terjadi. Budaya saling menyalahkan semakin berkembang dan juga lingkungan organisasi menjadi penuh tekanan dan tidak nyaman. Iklim kerja yang buruk seperti itu tentu saja akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan anggota. Disiplin dan etika organisasi melemah. Pemimpin yang buruk sering tidak konsisten dalam menegakkan aturan atau justru melanggar aturan itu sendiri. Dampaknya berbagai macam. Contohnya seperti anggota meniru perilaku negatif pemimpin. Pemimpin yang negatif, perilaku pemimpin yang negatif tentunya akan ditiru juga oleh anggotanya. Lalu, disiplin kerja menurun. Nilai dan etika organisasi menjadi kabur. Organisasi kehilangan identitas dan standar perilaku yang seharusnya itu dijaga. Menurunkan kinerja dan produktivitas. Kurangnya arahan, motivasi, dan koordinasi dari pemimpin akan berdampak langsung pada kinerja individu dalam tim yang menurun. Target dari organisasi yang tidak tercapai dan juga kualitas hasil kerja menjadi rendah. Organisasi yang seharusnya berkembang justru akan mengalami kemunduran. Tingginya tingkat keluar masuk anggota atau turnover. Anggota yang memiliki kompetensi dan potensi yang tinggi cenderung memilih untuk meninggalkan organisasi dan kepemimpinannya yang buruk. Akibatnya, organisasi akan kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses regenerasi juga akan terganggu, serta biaya dan waktu untuk mencari anggota baru meningkat. Hal ini tentu saja sangat merugikan dalam jangka panjang. Rusaknya kepercayaan dan legitimasi pemimpin. Ketika pemimpin sering ingkar janji, tidak konsisten, atau tidak bertanggung jawab, kepercayaan anggota akan hilang. Wibawa pemimpin juga pastinya akan turun. Kepatuhan anggota hanya bersifat formalitas. Organisasi menjadi sulit dikendalikan dan rawan perpecahan. Citra dan reputasi organisasi memburuk.
Kepemimpinan yang buruk tidak hanya berdampak ke dalam, tetapi juga ke keluar organisasi. Dampaknya, reputasi organisasi menurun di mata publik. Kepercayaan mitra dan pemangku kepentingan berkurang. Organisasi sulit untuk mendapatkan dukungan dan juga kerjasama. Serta citra negatif ini tentu saja bisa bertahan lama dan sulit untuk diperbaiki. Kesimpulannya adalah kepemimpinan yang buruk dapat menjadi sumber utama kegagalan dalam sebuah organisasi. Dampaknya itu sangat banyak, meliputi penurunan kinerja, rusaknya hubungan antar anggota, hilangnya kepercayaan, hingga runtuhnya organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan pemimpin yang baik, visi jelas, kemampuan komunikasi yang baik, sikap adil, serta tanggung jawab moral agar organisasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Apa itu personal branding? Jadi, personal branding adalah proses membangun, membentuk, dan mengelola citra diri seseorang secara sadar dan konsisten, sehingga orang lain memiliki persepsi tertentu terhadap kepribadian, kemampuan, nilai, dan karakter orang tersebut. Personal branding bukan sekedar tentang penampilan luar atau popularitas, tetapi lebih kepada bagaimana seseorang dikenal, dipercaya, dan dihargai oleh lingkungan berdasarkan sikap dan tindakannya sehari-hari. Dengan kata lain, personal branding itu menjawab pertanyaan tentang siapa saya di mata orang lain, apa yang membuat saya berbeda dan bernilai. Personal branding bukan pencitraan palsu. Banyak orang mengira personal branding adalah pencitraan atau berpura-pura menjadi orang lain. Padahal personal branding yang baik justru berasal dari kepribadian asli, berdasarkan nilai dan prinsip yang nyata, dibuktikan melalui perilaku dan konsistensi. Jika branding tidak sesuai dengan perilaku nyata, maka kepercayaan orang lain akan hilang. Unsur-unsur personal branding. Yang pertama, nilai dan prinsip diri. Nilai adalah pedoman hidup yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, dan juga integritas. Nah, nilai ini menjadi fondasi utama dalam membangun personal branding. Yang kedua, karakter dan sikap. Cara seseorang bersikap mencerminkan jati dirinya. Misalnya, cara berbicara, cara menyelesaikan masalah, cara menerima kritik, dan juga cara memperlakukan orang lain. Sikap yang baik juga akan membentuk citra positif dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga, kompetensi dan keahlian. Keahlian yang dimiliki juga memengaruhi personal branding, seperti kemampuan memimpin, kemampuan berkomunikasi, keterampilan akademik, dan juga keterampilan organisasi. Seseorang akan dikenal bukan hanya karena sikapnya, tetapi juga karena kemampuannya. Yang keempat, konsistensi. Konsistensi adalah kunci utama personal branding, artinya perkataan yang sesuai dengan tindakan. Lalu, sikap baik yang dilakukan terus-menerus, tidak berubah-ubah tergantung situasi. Konsistensi membuat orang lain percaya dan menghormati. Yang kelima, jejak digital dan media sosial. Di era digital, personal branding juga akan terlihat dari konten yang dibagikan, komentar yang ditulis, dan juga cara berinteraksi di media sosial. Apapun yang diunggah dapat mempengaruhi citra diri seseorang di mata publik. Contoh personal branding di lingkungan sekolah yaitu siswa yang selalu tepat waktu pasti akan dikenal sebagai siswa yang disiplin. Aktif dalam organisasi dikenal sebagai pemimpin. Rajin membantu teman dikenal sebagai orang yang peduli. Bertanggung jawab pada tugas dikenal sebagai dapat dipercaya, dan juga bijak menggunakan media sosial dikenal sebagai pribadi yang dewasa. Nah, sebaliknya, perilaku negatif yang berulang juga akan membentuk personal branding yang akan buruk jika dilihat di mata orang lain. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pentingnya personal branding. Jadi, personal branding itu sangat penting karena yang pertama dapat membangun kepercayaan diri orang lain. Lalu yang kedua, membantu seseorang mendapatkan kesempatan seperti jabatan, kepercayaan, maupun kerjasama.
Yang ketiga, menunjukkan identitas dan juga karakter diri. Yang keempat, menjadi modal utama dalam kepemimpinan. Dan yang kelima, mempersiapkan diri di dunia perkuliahan maupun di dunia pekerjaan. Nah, dalam organisasi seperti MPK ataupun OSIS, personal branding dapat menentukan apakah seseorang layak dipercaya sebagai pemimpin ataupun tidak. Nah, berikut ini adalah cara membangun personal branding yang baik. Beberapa langkah positif untuk membangun personal branding yang baik, yaitu yang pertama, mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, menentukan nilai dan tujuan hidup. Lalu yang ketiga, menunjukkan sikap yang konsisten. Yang keempat, mengembangkan kemampuan diri. Dan yang kelima, menjaga perilaku di dunia nyata ataupun di dunia digital. Jadi, kesimpulannya, personal branding adalah proses membangun citra diri berdasarkan nilai, karakter, kemampuan, dan konsistensi perilaku, sehingga seseorang dikenal dan dipercaya oleh lingkungannya. Personal branding yang baik tidak dibangun dalam sehari, tapi melalui proses yang panjang, sikap positif, dan juga tindakan nyata yang berkelanjutan. Kira-kira mengapa ya personal branding yang baik itu sangat penting? Jadi, personal branding yang baik dan positif itu tentu saja penting karena dapat membangun kepercayaan. Personal branding yang baik berarti membuat orang lain percaya kepada kemampuan, sikap, dan integritas seseorang. Lalu, yang kedua, membentuk citra diri yang positif. Orang lain akan mengenal seseorang sesuai dengan sikap, nilai, dan perilaku yang ia tunjukkan secara konsisten. Lalu, membedakan diri dari orang lain. Personal branding membantu seseorang yang memiliki keunikan dan kelebihan yang membuatnya berbeda dan mudah dikenali. Lalu, dapat membuka peluang dan kesempatan. Citra diri yang baik memudahkan seseorang mendapatkan kesempatan seperti kepercayaan memimpin, mengikuti kegiatan, ataupun bekerja sama. Lalu, dapat menunjang kepemimpinan. Jadi, pemimpin yang personal brandingnya dikenal positif dan baik akan lebih dihormati, didengar, dan juga diikuti oleh anggotanya. Lalu, dapat meningkatkan kredibilitas dan juga reputasi. Jadi, konsistensi antar ucapan dan tindakan membangun reputasi yang kuat dalam jangka panjang. Selanjutnya, dapat mempengaruhi penilaian orang lain. Jadi, personal branding akan menjadi dasar seseorang untuk menilai sikap, kemampuan, dan juga tanggung jawab seseorang. Lalu, dapat mempersiapkan masa depan. Personal branding yang baik tentu saja akan menjadi bekal yang penting untuk dunia pendidikan lanjutan, organisasi, maupun dunia pekerjaan. Lalu, dapat mengontrol persepsi publik. Nah, dengan personal branding, seseorang dapat mengarahkan bagaimana ia dikenal oleh lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, dapat mencerminkan karakter dan nilai diri. Personal branding menunjukkan siapa diri seseorang sebenarnya melalui tindakan nyata, dan bukan hanya kata-kata. Jadi teman-teman, itu tadi merupakan beberapa penjelasan dari pengertian MPK dan fungsi-fungsinya, lalu tentang kepemimpinan, dan juga tentang personal branding. Jadi kesimpulannya adalah MPK berperan sebagai wadah penyalur aspirasi dan pengawas organisasi siswa. Nah, keberhasilan MPK ditentukan oleh kepemimpinan yang baik, yaitu jujur, bertanggung jawab, dan juga mampu memberikan teladan. Personal branding mendukung kepemimpinan dengan membangun citra diri yang positif, sehingga pemimpin dapat lebih dipercaya. Ketiganya saling berkaitan dalam membentuk siswa yang berkarakter dan juga disiplin. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.